Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para teman-teman saya yang sudah menjadi peserta di minggu pagi ini ya, walaupun hari libur ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri dalam webinar saya kali ini. Nih, dalam webinar kali ini kita akan membahas tentang peran AI dalam cyber security. Jadi kita langsung mulai saja ke materinya. Nah, sebelum itu bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Ragil Hidayat. Saya dari Prodi Informatika, asal saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan di sini saya sebagai mahasiswa MSIB 7 yang sedang melaksanakan webinar soft skill. Jadi langsung aja kita ke materinya. Ya, yang pertama, apa itu AI? Nah, AI itu apa sih? Kita sering banget dengar AI, tapi mungkin ada yang belum tahu apa itu AI. Nah, AI itu artificial intelligence atau AI adalah atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat komputer meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. AI bekerja dengan menggabungkan kumpulan data atau big data dengan ilmu komputer untuk menemukan pemecahan masalah. AI menggunakan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data. Jadi, AI ini dapat kita analogikan sebagai seorang murid yang cerdas, yang selalu belajar dari buku yang sangat tebal. Setiap ia membaca buku, ia menolak atau cara yang lebih baik memahami dan menyelesaikan masalah. Dengan bantuan buku-buku ini, sang murid bisa membantu kita memecah masalah yang rumit atau melakukan pekerjaan berulang dengan cepat dan efisien. Seperti halnya murid ini yang sadar karena belajar terus-menerus, AI juga terus berkembang dari data yang ia pelajari. Nah, apa itu cyber security? Nah, cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Berarti cyber security adalah tindakan perlindungan perangkat jaringan atau program dan data dari ancaman serangan cyber serta akses ilegal. Dengan cyber security, resiko kehilangan saldo dan data pribadi pengguna dapat diminimalkan. Jadi cyber security ini dapat dianalogikan sebagai seorang penjaga keamanan di sebuah gedung besar yang berisi barang-barang berharga. Penjaga ini memastikan hanya orang yang berizin yang bisa masuk dan mencegah penyusup atau pencuri yang mencoba membobol masuk. Begitu juga dengan cyber security. Ia melindungi perangkat jaringan dan data penting dari ancaman dunia maya seperti pencurian data atau akses ilegal sehingga informasi pribadi dan aset digital tetap aman. Nah, ya, apa sih hubungan antara AI dan cyber security? Nah, keamanan cyber atau cyber security menggunakan AI untuk menganalisis dan menghubungkan kejadian dan data ancaman cyber di beberapa sumber. Mengubahnya menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang digunakan oleh profesional keamanan untuk penyelidikan, respon, dan pelaporan lebih lanjut. Jika serangan cyber memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh tim keamanan, AI dapat mengotomatiskan respon dan mengisolasi aset yang terdampak. AI generatif mengambil satu langkah menghasilkan teks bahasa, gambar, dan nilai. Bayangkan AI dalam keamanan cyber sebagai seorang detektif yang selalu berjaga dan mengamankan aktivitas. Ketika ada aktivitas mencurigakan, detektif ini bisa semua petunjuk dari berbagai sumber, menghubungkannya, dan memberitahu tim keamanan apa saja yang perlu diperhatikan. Jika ancaman itu memenuhi kriteria berbahaya, detektif ini akan bahkan bisa langsung mengunci area yang terancam untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan kemampuan ini juga dapat membuat laporan mendetail, memetakan situasi, atau menggambarkan skenario sehingga tim keamanan lebih cepat memahami dan menangani ancaman tersebut. Nah, evolusi AI untuk cyber security. Komunitas keamanan yang telah menggunakan AI untuk cyber security sejak
setidaknya akhir 1990-an dengan kemajuan teknologi utama berikut. Pada awalnya, tim keamanan menggunakan sistem berbasis aturan yang memicu peringatan berdasarkan parameter yang ditentukan. Mulai awal 2000-an, kemajuan dalam pembelajaran mesin, subset AI yang menganalisis dan belajar dari himpunan data besar telah memungkinkan tim operasi untuk memahami pola lalu lintas dan tindakan penggunaan umum di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi dan merespon ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Penyempurnaan terbaru dalam AI adalah AI generatif yang membuat konten baru berdasarkan struktur data yang ada. Orang-orang berinteraksi dengan sistem ini menggunakan bahasa alami yang memungkinkan profesional keamanan mendalami pertanyaan yang sangat spesifik tanpa menggunakan bahasa query. Nah, sekarang kita ke fungsi AI dalam cybersecurity. AI atau kecerdasan buatan memiliki fungsi yang penting dalam keamanan cyber atau cybersecurity. Berikut beberapa fungsi penting AI dalam cybersecurity. Yang pertama, itu ada deteksi ancaman cyber. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi serangan dunia maya dan mengidentifikasi ancaman keamanan terhadap sistem informasi dengan memantau perilaku pengguna dan lalu lintas jaringan. Kecerdasan buatan dapat memprediksi ancaman keamanan sebelum terjadi. Yang kedua, identifikasi wajah. Menggunakan kecerdasan buatan, wajah dapat dikenali dan dengan database yang disimpan. Digunakan untuk akses ke gedung atau tempat kerja. Yang ketiga, deteksi kejahatan. Kecerdasan buatan dapat digunakan mendeteksi kejahatan seperti pencurian atau vandalisme dengan memantau kamera penjaring dan lapangan. Anomali. Kecerdasan buatan dapat memperoleh ancaman keamanan tidak You are currently the only person in this conference. Ya maaf tadi koneksinya terputus. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini tampilannya terlihat kan teman-teman? Tadi koneksinya terputus. Apakah tampilannya masih terlihat? Oke, kita lanjut ya ke cara kerja AI. Nah, cara kerja AI dalam cybersecurity adalah AI untuk keamanan cyber bekerja dengan mengevaluasi data di beberapa sumber untuk mengidentifikasi pola aktivitas di seluruh organisasi, kapan dan di mana masuk, volume lalu lintas, serta perangkat dan aplikasi cloud yang digunakan karyawan. Setelah memahami hal yang umum, AI mengasih perilaku yang mungkin perlu untuk menjaga privasi data organisasi yang tidak digunakan untuk output AI di organisasi lain. Sebagai gantinya, AI menggunakan AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk terus belajar berdasarkan data yang dievaluasi sistem.
ketika AI generatif mengidentifikasi ancaman cyber tertentu yang diketahui seperti malware, AI dapat membantu kontekstualisasi analisis ancaman dan menjadikannya lebih mudah dipahami dengan membuat teks atau gambar baru untuk menjelaskan yang terjadi. Orang masih sangat penting bagi keamanan cyber. Tetapi AI membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka dan mengidentifikasi serta mengatasi ancaman dengan lebih cepat. Jadi AI dalam cyber security ini sebagai detektif berpengalaman memantau aktivitas di server, mengenali pola masuk keluar masuk orang, aliran lalu lintas data, dan perangkat yang digunakan. Kalau memahami kebiasaan detektif seperti seorang mencoba masuk ke area detektif ini tidak mendorong manusia tetap penting untuk bekerja dan menangani ancaman cepat dan efektif. Yang AI-nya, nah yang kita ilmu yang mengenai algoritma dan model statis untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas tanpa instruksi spesifik. Machine learning adalah ilmu yang mempelajari cara mengembangkan algoritma dan model secara statistik untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas tanpa instruksi spesifik. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan artificial intelligence dan ilmu komputer. Machine learning merupakan menggunakan teknik seperti jaringan neural, surface learning, unsupervised learning, pohon keputusan, serta astagfirullahaladzim, ini putus-putus mulu dah. Serta integrasi linear untuk mengekstrak pengetahuan dari data. Nah, machine learning ini dapat dianalogikan sebagai seorang pelajar mandiri yang terus belajar dari pengalaman tanpa perlu diberi instruksi langkah demi langkah. Ahli diberitahu apa yang harus dilakukan, pelajar ini diberi banyak contoh dan data, sehingga ia bisa mengenali pola, memahami konsep, dan membuat keputusan sendiri. Dengan berbagai teknik belajar, seperti jaringan neural, belajar dengan bimbingan, atau tanpa bimbingan, pelajar ini makin lama makin cerdas dan bisa menyelesaikan tugas-tugas rumit dengan hanya mengandalkan data yang ia pelajari. Nah, jenis-jenis machine learning. Machine learning itu ada apa aja sih machine learning-nya? Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, ada surface learning. Adalah machine learning yang menggunakan data latih dan data uji, di mana data latih memiliki label atau kelas. Surface learning sering disebut juga pembelajaran terarah atau terbimbing. Contoh algoritma surface learning adalah linear regression, random forest, dan gradient boosting. Nah, yang kedua, unsupervised learning adalah machine learning yang menggunakan data yang tidak terlabel dan mencari pola atau tren yang mungkin terjadi. Jadi, contoh algoritma learning adalah K-means, hierarchical clustering, dan distance-based clustering. Semi-surface learning ini merupakan gabungan dari surface
Di sini dataset yang untuk pelatihan, sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Yang keempat, reinforcement learning. Reinforcement learning dikenal juga sebagai model yang belajar menggunakan sistem reward dan penalti. Menurut Winder, reinforcement learning adalah teknik yang mempelajari bagaimana membuat keputusan terbaik secara berurutan untuk memaksimalkan ukuran sukses kehidupan nyata. Entitas membuat keputusan belajar melalui proses trial dan error. Fungsi machine learning. Nah, fungsi machine learning dalam cyber security itu adalah yang pertama, mendeteksi ancaman secara real time. Jadi machine learning memproses data secara langsung untuk mengenali ancaman baru dan menganalisis pola perilaku mencurigakan secara cepat. Memungkinkan deteksi ancaman sebelum berdampak signifikan. Yang kedua, pendeteksi malware berbasis pola dan anomali. Dengan mempelajari pola serangan sebelumnya dan anomali pada jaringan, machine learning dapat membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas berbahaya, sehingga membantu mendeteksi malware baru yang belum diketahui. Yang ketiga, pemfilteran dan deteksi phishing. Machine learning menganalisis ciri-ciri email atau pesan berbahaya seperti pola teks, sumber, dan tautan untuk memfilter email phishing dan memperingatkan pengguna agar tidak mengklik tautan berbahaya. Yang keempat itu adalah mitigasi DOS dengan mengenali lonjakan lalu lintas dan yang tidak biasa dan masih sumber serangan secara otomatis. Forensik cyber machine learning dalam mengumpulkan analisis data untuk teknik dan jalur serangan yang berguna untuk serangan serupa yang akan mendatang. Nah, kita ke NPL. NPL atau Natural Language Processing merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami terlebih dahulu, supaya maksud bisa dipahami dengan baik oleh komputer. Jadi NPL ini dapat kita analogikan sebagai seorang penerjemah yang sangat pintar. Ketika seseorang berbicara dengan bahasa manusia, penerjemah ini akan mendengarkan dan mengubah kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan, tolong kirimkan email saya, penerjemah ini akan memproses kalimat tersebut, memahami maksudnya, dan kemudian memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, seperti mengirimkan email tanpa penerjemah, seperti mengirimkan email. Penerjemah ini, komputer tidak akan tahu bagaimana memahami bahasa manusia. Nah, jenis-jenis NPL. Yang pertama itu ada Name Entity Recognition, teknik pemrosesan bahasa alami NPL yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan entitas dalam teks. Entitas yang dimaksud adalah informasi penting dalam teks seperti nama, organisasi, lokasi, waktu, nilai moneter, dan peristiwa, bahkan alamat IP. Yang kedua, analisis sentimen. Proses untuk menganalisis teks digital guna menentukan nada emosional pesan tersebut, apakah positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen ini juga biasa disebut sebagai penggalian opini. Yang ketiga, machine learning based system. Metode statistik yang memungkinkan komputer belajar untuk menyelesaikan tugas berdasarkan pelatihan yang didapatkan. Nah, fungsi NPL dalam cyber security. Fungsi NPL dalam cyber security itu adalah yang pertama, deteksi phishing. NPL menganalisis konten pesan seperti email dan situs web untuk mendeteksi tanda-tanda phishing seperti bahasa yang mencurigakan, tautan berbahaya, atau permintaan informasi sensitif. Yang kedua, analisis sentimen.
NPL digunakan untuk memonitor percakapan di media sosial, forum, atau email untuk menganalisis sentimen yang biasa mengidentifikasikan ancaman atau perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga, pengolahan data logs dan informasi keamanan. NPL memproses dan mengekstraksi informasi penting dari log keamanan atau laporan insiden yang berbasis teks untuk membantu identifikasi pola atau anomali yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang keempat, pencarian dan pemantauan ancaman. NPL memungkinkan pemantauan otomatis terhadap ancaman di berbagai sumber teks seperti forum atau media sosial untuk mengidentifikasi percakapan atau indikasi ancaman potensial. Yang seterusnya ada deteksi dan respon insiden. NPL membantu menganalisasi laporan insiden atau mengidentifikasi ancaman yang perlu direspon serta memberikan konteks yang lebih lanjut untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Nah, Deep learning adalah metode yang dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model deep learning dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode deep learning untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsi citra atau menyalin file suara ke dalam teks. Jadi deep learning ini dapat kita analogikan sebagai otak manusia yang dilatih untuk mengenali pola-pola dari berbagai pengalaman. Bayangkan ada seorang anak yang belajar mengenali wajah orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya anak tersebut tidak mungkin tahu siapa yang dia lihat, tetapi setelah melihat banyak wajah, otaknya mulai memahami ciri-ciri yang membuat setiap wajah unik. Begitu juga dengan deep learning. Komputer belajar mengenali pola kompleks dalam data seperti gambar, suara, atau teks yang semakin banyak data yang diproses. Semakin cerdas dan akurat prediksinya, seperti halnya otak manusia yang semakin pintar mengenali orang setelah sering berinteraksi. Nah, sekarang ke jenis-jenis deep learning. Yang pertama itu ada neural network yang terkenal dalam memasang khusus. Yang kedua, generative adversarial network adalah algoritma yang menghasilkan data baru yang menyerupai data pelatihan asli. Yang ketiga, long short term memory network. LSTM adalah jenis neural network yang dirancang untuk mengatasi masalah memori jangka panjang. LSTM memiliki struktur yang memungkinkan jaringan untuk menyimpan informasi dari waktu ke waktu, yang berguna untuk analisis deret waktu dan urutan data. Seterusnya itu ada multiplier precision. Multiplier precision atau MLP adalah salah satu bentuk dasar dari jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. MLP menggunakan backpropagation untuk model dan mendeteksi error dalam jaringan. Fungsi deep learning dalam cyber security. Nah, fungsi deep learning itu adalah yang pertama itu ada mendeteksi anomali.
Deep learning menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendeteksi perilaku atau aktivitas yang tidak biasa, seperti lonjakan lalu lintas, jaringan, atau aktivitas pengguna yang mencurigakan yang bisa menandakan ancaman. Yang kedua, pendeteksian malware. Model deep learning dilatih untuk mengenali pola dalam file dan kode untuk mendeteksi malware, bahkan yang belum diketahui, berdasarkan karakteristik atau perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga itu ada deteksi serangan phishing. Deep learning digunakan untuk menganalisis email dari situs web guna mengenali pola dan tanda-tanda phishing seperti penipuan identitas atau tautan berbahaya yang sulit dideteksi oleh sistem tradisional. Yang keempat itu ada deteksi serangan insider. Dengan memonitoring aktivitas internal, deep learning bisa mendeteksi perilaku yang mencurigakan dari dalam organisasi, seperti akses data atau pengambilan data sensitif oleh karyawan yang memiliki izin. Yang kelima ada deteksi deepfakes. Deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi video atau audio palsu dengan menganalisis fitur wajah, suara, atau gerakan yang tidak konsisten dengan realitas, membantu melindungi diri dari manipulasi media. Kita bahas aplikasi atau web yang menerapkan AI untuk cyber security. Yang pertama itu ada Darktrace. Nah, apa sih itu Darktrace? Darktrace adalah salah satu perusahaan pionir dalam menggunakan AI untuk cyber security. Aplikasi ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi ancaman cyber secara real time dengan memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Nah, cara kerja Darktrace. Darktrace memonitor jaringan secara real time dengan pemahaman tentang pola normal yang sudah dibangun oleh AI. Sistem ini mendeteksi anomali atau aktivitas yang menyimpang dari norma. Ini memungkinkan Darktrace untuk mengidentifikasi serangan cyber bahkan sebelum mereka sepenuhnya terjadi atau menyebar. Yang pertama, jika Darktrace menemukan perilaku yang tidak biasa, seperti transfer data yang tidak normal, login yang mencurigakan, atau interaksi antar perangkat yang aneh, sistem akan memberikan peringatan. Yang kedua, peringatan ini diberikan berdasarkan tingkat risiko. Darktrace dapat membedakan antara aktivitas yang tidak biasa namun tidak berbahaya dan aktivitas yang menunjukkan tanda-tanda serangan yang signifikan seperti malware, ransom, atau serangan dari dalam. Nah, yang kedua itu ada Sekuronic. Sekuronic adalah security information atau domain yang menggunakan AI untuk menganalisis data keamanan dan mendeteksi ancaman yang kompleks melalui analisis perilaku. Cara kerja Sekuronic itu adalah penggunaan pembelajaran mesin dan deteksi perilaku canggih untuk menganalisis aktivitas pengguna dan data jaringan, guna mengidentifikasi potensi insiden keamanan dengan akurasi yang lebih tinggi dan mengurangi kesalahan deteksi. Platform ini memanfaatkan analitik waktu nyata dan intelijen ancaman untuk mendeteksi anomali, ancaman orang dalam, dan serangan cyber. Sekuronic juga mendukung skalabilitas berbasis cloud, membuatnya cocok untuk lingkungan yang besar, dinamis, tanpa memerlukan arsitektur ulang yang rumit. Sistem ini mengotomatiskan banyak proses respon, memungkinkan mitigasi ancaman lebih cepat, serta menyediakan pembaruan konten ancaman secara berkelanjutan melalui arsitektur berbasis cloud. Yang selanjutnya itu ada Vectra AI. Nah, Vectra menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman yang bersembunyi dalam lalu lintas.
Aplikasi ini memanfaatkan data atau untuk mendeteksi serangan canggih, termasuk ancaman yang sulit dideteksi seperti Advanced Persistent Threat atau APT. Nah, cara kerja Vectra AI. Vectra AI bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari seluruh jaringan menggunakan teknologi AI dan machine learning. Platform ini mendeteksi anomali atau aktivitas yang mencurigakan yang dapat menandakan serangan cyber seperti komunikasi tidak biasa atau akses data yang tidak sah. Setiap ancaman yang terdeteksi diberi skor resiko untuk menentukan prioritasnya, sehingga ancaman serius bisa segera direspon, bahkan secara otomatis jika perlu. Dengan integrasi keamanan lainnya, Vectra AI memungkinkan tim keamanan mendapatkan visibilitas dan perlindungan menyeluruh di lingkungan jaringan, baik lokal maupun cloud. Nah, kelebihan AI dalam cybersecurity itu apa aja sih? Nah, kelebihan AI dalam cybersecurity itu ada yang pertama, deteksi ancaman lebih cepat dan akurat. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara real time dan mendeteksi pola atau anomali yang mungkin menandakan adanya ancaman cyber, termasuk yang sulit dideteksi secara manual. Yang kedua, otomasi tangkapan ancaman. Dengan AI, respon terhadap ancaman dapat diotomasi, misalnya dalam hal isolasi perangkat dan pemutusan koneksi yang mencurigakan, sehingga mengurangi waktu respon secara signifikan. Yang ketiga, analisis perilaku mendalam. AI melalui teknologi seperti user dan entity behavior analytics memungkinkan analisis perilaku pengguna dan entitas di jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, sehingga mendeteksi ancaman internal maupun eksternal. Yang keempat, prediksi ancaman baru. Dengan analisis data historis, AI dapat prediksi kemungkinan serangan di masa depan dan memberikan informasi untuk pencegahan dini terhadap serangan tersebut. Yang kelima, ada pengurangan false positif. Algoritma AI belajar dari pola ancaman yang sebenarnya, sehingga lebih efektif dalam membedakan antara aktivitas berbahaya dan yang normal. Hal ini mengurangi alarm palsu yang memungkinkan tim keamanan fokus pada ancaman yang benar atau yang nyata. Nah, seterusnya itu ada tantangan AI dalam cybersecurity. Tantangannya dalam AI itu dalam cybersecurity itu apa aja sih sebenarnya sih? Nah, tantangannya itu adalah yang pertama, AI versus AI dalam serangan cyber. Tidak hanya digunakan oleh tim keamanan, AI juga digunakan oleh para peretas untuk merancang serangan yang lebih pintar dan sulit dideteksi. Peretas memanfaatkan AI untuk mengoptimasikan serangan yang dapat mempelajari pola keamanan suatu sistem. Misalnya mereka dapat menggunakan AI untuk memodifikasi malware yang secara otomatis menyesuaikan pola serangan berdasarkan pertahanan yang ditemui, sehingga sulit dideteksi oleh alat keamanan yang juga menggunakan AI. Yang kedua, kompleksitas serangan adversarial. Serangan adversarial terjadi karena peretas secara sengaja memodifikasi data input untuk mengelabui sistem AI. Dalam konteks keamanan cyber, serangan ini bertujuan agar AI salah mengidentifikasi aktivitas berbahaya sebagai aktivitas yang aman atau sebaliknya. Yang ketiga, ada false positif dan false negatif. False positif terjadi ketika AI mengidentifikasi aktivitas normal sebagai ancaman. Sedangkan false negatif adalah saat AI gagal mendeteksi ancaman yang nyata. Kedua kesalahan ini bisa berdampak serius. False positif membebani tim keamanan dengan alarm palsu yang akhirnya dapat mengganggu fokus mereka pada ancaman yang sebenarnya. Di sisi lain, false negatif lebih berbahaya karena berarti ancaman berhasil melewati sistem keamanan tanpa terdeteksi, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi organisasi. Yang keempat itu ada masalah privasi dan keamanan data. Untuk mendeteksi ancaman dengan akurat, AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dilatih
untuk dilatih. Data ini biasanya mencakup informasi sensitif dan aktivitas jaringan yang dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Selain itu, jika ada data yang digunakan tidak dilindungi dengan baik, AI sendiri dapat menjadi sasaran pencurian atau manipulasi data oleh peretas. Selanjutnya itu ada keterbatasan dalam mengatasi serangan zero day. Serangan zero day adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak atau sistem yang belum diketahui oleh pengembangan atau vendor. AI umumnya dilatih berdasarkan pola ancaman yang sudah dikenal yang sudah dikenal, sehingga serangan zero day yang tidak memiliki pola atau karakteristik yang bisa diprediksi seringkali tidak terdeteksi oleh AI. Ini merupakan tantangan besar karena serangan zero day dapat menyebabkan kerusakan besar sebelum ada pembaruan atau tambalan keamanan yang dirilis. AI membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, seperti analisis anomali mendalam, untuk dapat menangani ancaman baru yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, kesimpulannya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, peran AI dalam keamanan cyber sangat penting dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan canggih di era digital. AI membantu memperkuat pertahanan cyber dengan keamanan analisis data yang cepat dan mendalam, otomatisasi respon terhadap ancaman dan deteksi anomali yang lebih akurat. Dengan penerapan machine learning, deep learning, dan analisis perilaku, AI memungkinkan organisasi untuk mendeteksi serangan sejak dini dan merespon dengan lebih cepat. Namun, penggunaan AI juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan data berkualitas, resiko serangan adversial, dan biaya implementasi yang tinggi. Meski demikian, AI tetap menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan keamanan digital, terutama bila dikombinasikan dengan strategi keamanannya dan pengawasan yang ketat. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang bijaksana, AI dapat menjadi kunci dalam membangun pertahanan cyber yang tangguh untuk melindungi organisasi dari ancaman cyber di masa depan. Ya, sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa buka mic-nya atau chat di public chat. Jangan teman-teman, kalau ada yang ingin tanyakan, bisa chat atau buka mic-nya. Ini dari Kak Nelani nih. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menjaga keamanan data secara real time? Nah, menjaga keamanan data secara real time melibatkan pendekatan proaktif yang memanfaatkan teknologi dan strategi pengamanan yang terus memperbarui dan memantau data. Contohnya itu ada yang pertama, gunakan sistem pemantauan berbasis AI, yang kedua, mendeteksi dan respon ancaman otomatis, yang ketiga, enkripsi data, yang keempat, autentikasi dan akses berbasis privilege, yang kelima, penggunaan firewall dan sistem penjagaan interupsi, dan yang keenam, pemantauan. Sekiranya segitu yang bisa saya jawab. Apakah menjawab Kak Nelani?
Ya, silakan ingin tanyakan chat atau buka mic-nya. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Anggara ya. Pertanyaannya tuh, apakah AI dapat meningkatkan kualitas keamanan dalam data? Nah, ya, AI secara signifikan dapat meningkatkan kualitas keamanan data dengan berbagai cara yang proaktif dan efisien, seperti mendeteksi ancaman secara real time, automasi dan efisiensi dalam respon, analisis perilaku pengguna dan entitas, deteksi malware, pengurangan false positif, dan meningkatkan keamanan melalui NPL. Ya, segitunya itu yang bisa dijawab. Apakah menjawab, Pak Angga? Pak Anggara, apakah menjawab? Atau masih ada yang kurang jawaban saya? Oke, sekarang ada pertanyaan nih dari Kak Ananda. Apakah AI masih bisa membuat kesalahan dalam mendeteksi serangan cyber? Ya, jawabannya itu ya. AI walaupun AI sangat membantu dalam mendeteksi serangan cyber, tapi AI masih bisa membuat kesalahan, masih bisa membuat kesalahan dalam mendeteksi serangan cyber atau gagal ataupun gagal dalam mendeteksi seperti faktor positif maksud negatif, serangan adversarial terhadap AI, dan ketergantungan pada data latihan yang terbatas atau tidak memadai. Nah, apakah menjawab Kak Ananda untuk jawabannya apa atau masih kurang? Ya, apa ada masih ada lagi yang tanyakan? Silakan, saya tunggu. Masih ada lagi tanyakan? Oke, sepertinya sudah cukup Kak. Oke, sudah cukup ya. Mungkin sebelum saya tutup, boleh dibuka bentar kameranya, yang bisa buka kamera, kita foto sebentar. Bisa buka kamera sebentar, yang bisa buka kamera. Silakan yang bisa buka kamera, bisa buka benar kameranya, kita foto. Saya tunggu.
Oke, banyak ini ya. Ada lagi yang buka kamera, silakan saya tunggu dulu kalau masih ingin. Ya, foto ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, udah cukup. Silakan boleh dimainkan lagi kameranya. Yes, saya ingin terima kasih kepada para teman-teman saya yang sudah hadir di webinar saya kali ini.